Pemirsa, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 3 orang yang diduga terlibat bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Dengan penangkapan itu, total ada 7 terduga teroris yang ditangkap terkait bom bunuh diri Makassar. Tim Densus 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 3 terduga teroris yang terlibat dengan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan Minggu pagi. Penangkapan 3 teroris merupakan hasil pengembangan dari penangkapan teroris yang ditangkap Senin kemarin. Ketiga terduga teroris itu perempuan dengan inisial MM, M, dan MAN. Dia melihat saudara L saat terakhir menggunakan motor berangkat menuju TKP, lokasi pada saat rencana pembunuh diri, dan juga mengetahui SAS mengikuti kajian. Jadi untuk sementara ini pengembangan di Makassar, 7 orang dalam proses penyidikan, kemudian meninggal 2 orang. Jadi total semua sementara 9. Sebelumnya aksi bom bunuh diri terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan Minggu pagi. Pelaku bom bunuh diri diketahui merupakan pasangan suami istri yang diketahui istrinya lagi hamil 4 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Densus 88 Anti Teror Polri siang tadi menangkap seorang terduga teroris di Tulung Agung, Jawa Timur. Dalam penggeledahan ditemukan 2 pucuk pistol beserta amunisinya. Tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial NM warga Desa Kemloko, Blitar dan berdomisili di Desa Tenggur, Tulung Agung, Jawa Timur. Mertua NM, Abu Umar, mengatakan penangkapan dilakukan pada Selasa siang saat NM dan istrinya sedang mengajak anaknya yang masih balita keliling desa dengan sepeda motor. NM lebih banyak tinggal di Blitar untuk bekerja menggarap sawah dan usaha angkutan truk. Ya kalau datang terus ngomong anaknya itu ya gurau-gurau sama anaknya terus aktif itu, nanti kalau anaknya sudah siang, udah agak sore tidur, kadang-kadang dia tinggal ke sana, ya kan sana nandurnya itu ke sawah-sawah itu kan ya juga. Perangkat Desa Tenggur Purwanto yang diminta menyaksikan penggeledahan mengatakan polisi menemukan 2 pucuk pistol dan 8 butir peluru aktif dan 1 peluru kosong. Itu kedapatan pistol 2 dan peluru 9. 8 dah. 1 kosongan gitulah. Oke, jadi 8 aktif, 8 aktif, 1 kosong. Menurut informasi, NM langsung dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan istri dan anaknya dibawa ke Mapolres Tulung Agung. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, polisi menggeledah rumah mertua terduga teroris BS yang ditangkap di Jakarta kemarin. Selain meminta keterangan keluarga, polisi juga menyita barang-barang milik BS. Rumah di Kampung Limbangan, Bojonggenteng, Sukabumi, Jawa Barat digeledah anggota Polres Sukabumi. Kapolres Sukabumi mengatakan penggeledahan dilakukan di rumah mertua BS terduga teroris yang kemarin ditangkap di Jakarta. Polisi menyita barang bukti bubuk hitam, arang, golok, pipa besi beton yang dilapisi paralon. Guna penyelidikan, rencananya seluruh barang bukti akan diserahkan ke Mabes Polri. Saat ini kami melaksanakan penggeledahan di rumah orang tua sekaligus yang ditinggali oleh terduga yang ditangkap di Jakarta, dengan saat ini ada istrinya di lokasi rumah tersebut. Sebelumnya, terduga teroris BS ditangkap di Mall ITC Mangga 2 Jakarta. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wildan Topan, iNews melaporkan. Dalam penangkapan dan penggeledahan terduga teroris di Jakarta dan Bekasi kemarin, selain menemukan bahan peledak, polisi juga menyita buku dan baju ormas terlarang. Polisi terus mendalami keterlibatan ormas terlarang itu dengan jaringan teroris. Satu persatu terduga teroris terus diburu.
Selain bahan peledak, penggeledahan di Bekasi dan Jakarta menemukan buku dan atribut ormas terlarang. Namun dugaan keterlibatan ormas terlarang dengan jaringan teroris masih didalami. Sekarang tim masih mendalami apa korelasinya keempat tersangka ini yang katanya ex organisasi terlarang yang sudah ormas terlarang ya, bukan ormas terlarang yang ada yang kemarin dinilai oleh pemerintah, dengan dia sebagai tersangka anggota teroris. Nah, ini yang saya katakan ini akan kita dalami, masih kita dalami. Termasuk ada yang menanyakan, Pak, ada hubungannya nggak dengan Makassar, JAD Makassar? Sampai dengan detik ini belum ada hubungannya antara ledakan bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dengan yang kemarin kita amankan 4. Menanggapi temuan ini, mantan Sekretaris Umum FPI menegaskan ormasnya telah bubar. Yang jelas Front Pembela Islam sudah bubar. Terkait hal tersebut kalau masih dicari-cari kesalahannya, nanti kita lihat saja. Yang jelas mereka ini, tersangka ini harus diperhatikan hak asasi manusianya. Diketahui dalam penggeledahan di Bekasi dan Jawa Barat, polisi menemukan atribut ormas yang telah dilarang pemerintah sejak akhir tahun lalu. Pemerintah membubarkan ormas ini berdasarkan surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga pada 30 Desember 2020. SKB ini membuat semua kegiatan atribut di bawah ormas tersebut dilarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Sihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa. Sidang beragenda tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa Rizik Sihab digelar secara tatap muka. Jaksa menyoroti bahasa yang digunakan dalam eksepsi Rizik Sihab yang dinilai tidak beretika. Di antaranya menyebut jaksa pandir dan dungu. Adanya kalimat dari terdakwa dalam eksepsinya menganggap jaksa sangat dungu dan pandir soal SKT dan menganggap CPU mencoba menyebar hoaks dan fitnah. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian dari eksepsi, kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikir dangkal. Lebih lanjut, jaksa juga membantah dakwaan adalah hasil copy paste dan terkait kepentingan rezim atau politik manapun. Bahwa pihak yang dizolimi itu berhak untuk mengatakan bahasa yang sesungguhnya meskipun itu kasar. Seperti apa yang mungkin dungu, zolim, pandir dan semacamnya yang kita masukkan di situ sebagai eksepsi ya. Usai sidang, Rizik Sihab kembali ke tahanan Bareskrim Polri dengan pengawalan ketat. Dalam sidang kali ini, pengamanan dibagi dalam 4 ring. Petugas memastikan simpatisan Rizik hingga awak media tidak masuk ke area gedung pengadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang poluan di Semarang, Jawa Tengah digerebek saat selingkuh dengan polisi. Sesaat lagi di iNews Malam.